Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhwah Kebon Beler yang kami cintai dan kami muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran akidah kita di masjid yang kita cintai ini. Oleh karenanya, judul atau tema kita pada subuh kali ini yakni bab karomah para wali. Apa? Karomah para wali. Meyakini akan adanya karomah yang Allah berikan kepada para wali ini masuk dari keyakinan kita akan adanya hal tersebut, yakni kita membenarkan, kita mempercayai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang adanya karomah yang Allah berikan kepada para walinya, dan Allah menunjukkan kepada mereka yakni hal-hal yang luar biasa. Mengapa? Karena di dalam hal ini, di dalam keyakinan kepada karomah para wali ini jamaah, para ulama kita mereka mengatakan ada minimal 3 golongan di dalam menyikapi karomah para wali ini. Yang pertama, ada golongan yang mengingkari tentang adanya karomah para wali. Jadi mereka tidak percaya, nggak ada itu, nggak ada karomah itu. Mereka ini kata para ulama dari kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagian dari Asy'ariyah. Jadi pertama apa? Tidak yakin, nggak ada itu karomah itu. Yang kedua, kelompok atau golongan yang ghulu. Apa? Ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan. Selamat datang jamaah Masjid At-Taubah. Jadi kelompok kedua ini mereka mempercayai ada karomah tapi ghulu, berlebih-lebihan di dalam menetapkan karomah itu. Dan mereka mengatakan setiap yang luar biasa itu karomah, meskipun itu sebenarnya sihir atau sulap. Jadi itu karomah bapak itu, padahal bapak tuh main sulap. Hebat ustadz itu, hebat kiai, dia punya karomah, bisa keluar tepung dari apa? Dari mana? Dari jarinya. Tepung, tahu tepung?
Padahal itu sulap. Rupanya Pak Ustadz tadi itu yang nyamar tukang sulap tadi itu, tidak tahu lah apa tukang sulap nyamar jadi ustadz, apa ustadz nyamar jadi tukang sulap. Pakai sarung tangan palsu mirip dengan tangannya itu, mirip jarinya itu. Di situlah dia taruh tepung. Tertipulah itu emak-emak itu yang memang suka dengan tepung itu kan untuk buat kue. Ini jadi yang kedua ini berlebih-lebihan ya. Zaman sekarang ini kan itu. Sebagian orang itu kan cerita yang kita dengar di YouTube tuh ya, ada wali katanya turun rantai emas dari langit kepada dia. La ilaha illallah. Saya punya buku 500 kedustaan mereka itu, tebal bukunya itu. Gak usah saya bahas, Anda tahu lah ya siapa itu yang saya maksud. Berbagai macam keramat yang dia angkat dari tokoh-tokoh mereka itu. Mereka anggap itu karomah. Nah yang ketiga, ini kita ini. Kalau yang tadi itu dari kelompok, sebagian kelompok sufiyah yang dulu ya, berlebih-lebihan itu. Juga para penyembah kubur. Ada yang bilang ceritanya tokohnya itu pernah ke Masjid Nabawi, lalu tangan Nabi Muhammad keluar dari kubur tuh, megang pahanya apa betisnya tuh, ya Allah. Aduh saya malu buat ini nyampaikannya, tapi ini yang begitulah. Yang ketiga, kita ini Ahlus Sunnah menetapkan ada karomah wali, tapi yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu penjelasan para ulama. Pertama tak percaya, yang kedua berlebihan niat, yang ketiga pertengahan. Kita ini pertengahan. Ahlus Sunnah itu dalam segala hal pertengahan. Tidak nian ke kanannya, tidak ke kirinya, ekstrim kanan, ekstrim. Tidak nian katanya, tidak ke bawahnya. Pertengahan, sederhana. Jadi dengan kata lain, jamaah, karomah itu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan kepada para kekasihnya dari orang-orang mukmin. Ini termaktub di dalam Quran surah Yunus. Surah Yunus ayat 62-64. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, ini Allah mengatakan siapa wali itu. Allah mengatakan yakni alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Apa maknanya istiqomah? Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Jadi jamaah rahimakumullah, kita meyakini itu ada karomah itu bagi para wali. Wali itu kekasih ya. Ada beberapa makna wali. Orang yang memegang urusan itu juga wali. Makanya kita kenal wali kota, wali murid, wali nikah, wali apa lagi? Wali songo,
wali band gitu. Masya Allah. Benar juga, ada juga katanya. Nampaknya fans wali band. Wah itu bunda ya, wali itu orang, salah satu makna wali itu adalah orang yang memegang urusan. Kalau wali nikah dia yang nikahkan. Wali nagari ya itu di Minang. Ada lagi. Nah, jadi salah satu maknanya adalah wali itu kekasih. Waliullah maknanya adalah kekasih Allah. Di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah diceritakan tentang para wali Allah yang Allah berikan karomah. Pertama, contohnya seorang wali Allah perempuan. Wah, ini hebat perempuan nih. Yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran namanya Maryam bintu Imran. Ya ini kekasih Allah, wali Allah. Ini ada di surah Ali Imran. Assalamualaikum. Ayat 37. Nanti ibunda bisa lihat ya. Apa kata Allah? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerimanya dengan yang baik. Jadi ketika Imran berjanji kepada Allah kalau dia punya anak perempuan, dia akan suruh anak perempuannya ini mengabdi di masjid. Dia persembahkan untuk Allah. Maka yang memeliharanya Nabi Allah Zakaria. Zakaria membesarkannya dengan baik. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam, mihrab itu kamar untuk Maryam, dikasih dia di masjid itu. Ada makanan di samping Maryam. Lalu Nabi Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana engkau dapat makanan ini? Kata Maryam, huwa min 'indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Subhanallah. Maryam itu istimewanya dia dikasih makanan dari Allah. Gimana nggak suci deh? Makanan dari siapa? Dari Allah. Kita dapat makanan dari yang punya misalnya rumah makan sederhana aja, senang nggak? Ibunda senang nggak? Ibu, Iko hadiah dari yang punya rumah makan sederhana, dikirim untuk ibu seporsi rendang, seporsi Iko, seperti itu. Senang kita. Ini Maryam dikasih oleh Allah rezeki makanan. Ini Maryam ini dia wali Allah, kekasih Allah. Kemudian ada lagi kisah tentang wali Allah ini yang mendapatkan karomah itu termaktub di dalam surah An-Naml ayat 40. Ya, An-Naml ayat 40. Ini kisah tentang Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mau memindahkan, dia dapat kabar dari burung hudhud, ada negeri yang dipimpin perempuan,
menyembah apa? Matahari. Lalu dakwah lah. Lalu diundang dia ke apa, dia nggak mau, lalu kalau nggak aku hancurkan. Maka Allah beritahu bahwa Sulaiman, si Bilqis ini mau datang, dia mau, katakanlah dia diplomasi. Gimana caranya, kata, akhirnya datangkan itu apa namanya, kursinya, jika sana. Siapa yang bisa kalian? Ifrit tunjuk tangan. Saya, tuanku. Berapa lama? Sebelum Tuan berdiri. Kata Nabi Sulaiman, kalau bahasa saya itu, ini bahasa saya tidak ada di Quran. Lambat itu, masih lambat. Kalau saya sakit pinggang, lama itu kan, duduk tegaknya ada ayah anda yang sakit pinggang. Dari duduk ke tegak, ada yang lebih cepat. Ada seorang soleh. Ini Allah abadikan. Ini benar-benar kisah nyata ini. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafar fa inna rabbi ghaniyyun karim. Seorang yang punya ilmu dari Alkitab, yakni kitab sebelum Sulaiman, Taurat dan Zabur, dia berkata, aku akan bawakan singgasana Bilqis itu kepada Tuhan sebelum Tuhan kedip. Berkedip Tuhan ada. Subhanallah. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, apa kata Sulaiman? Ini haza min fadli rabbi. Ini benar-benar karunia dari Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku ingkar terhadap nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Kaya Maha Mulia. Subhanallah. Jadi ternyata manusia itu lebih hebat dari jin. Kenapa kita berlindung sama jin? Kenapa orang minta-minta sama jin? Lihat, Ifrit tadi, golongan jin, pembesar jin tadi. Sebelum Tuhan berdiri, ada manusia dari golongan kita. Dia ahli kitab, yakni orang yang mengamalkan Taurat dan Zabur. Saya bisa lebih cepat kalau bahasa. Sebelum Tuhan kedip. Kedip itu lama apa bentar? Bentar dia kan? Apalagi kedipan bujangan sama kok jando ya, gadis ya kan, cepat nanti ketik. Itu. Ini karoma, cepat itu, bukan sulap, bukan sihir, tapi ini karoma. Nah, kemudian juga ada dari hadis, ada sahabat Usaid bin Hudayr, ketika dia membaca Al-Quran, dia melihat ada lampu pelita. Dia baca Quran, ada lampu di atas langit itu. Sampai kudanya kaget, hampir nimpa kakinya itu nginjak anaknya. Dia kaget. Terus dia berhenti, terus dia ngadap pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku baca Quran ada pelita. Kata Rasulullah, coba baca lagi, baca Qurannya. Lalu ketika dia baca Quran, itu pelita-pelita naik ke angkasa, lampu-lampu terang dalam segumpal awan. Lalu kata Nabi, itu malaikat yang mendengar bacaan Quranmu. Subhanallah. Ini sahabat Rasulullah Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu
dia karomah, dia baca Quran, malaikat datang, subhanallah. Alangkah mulianya. Ada lagi, nanti ayah anda baca aja ya, di surah Al-Kahfi. Apa kisah karomah di Kahfi? Ada tahu ya? Apa? Iya, yakni 7 orang. Mereka berselisih. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Di Quran dikatakan 7 orang ditambah 1 anjing. Mereka tidak mau ikut kepada raja yang zalim di zaman mereka itu. Mereka lari, gak mau taat. Dia uzlah, lari, pergi ke hutan, masuk dalam goa. Allah tidurkan. Berapa lama ibunda? 300 ditambah 9 tahun. Berapa? 309 tahun. Lamunian itu. Kalau presiden 5 tahun sekali dipilih, berapa kali itu presiden ganti? 309 tahun. Dan ketika dia bangun seperti seolah-olah tidur setengah hari. Keluar, ini anjing sudah jadi tulang. Dia bawa koinnya itu, mata uangnya, belanja di pasar. Kata orang, itu udah laku lagi. Ini zaman Raja Dikyanus ini, 300 tahun lalu. Lalu heboh orang. Ini orang 300 tahun lalu, 37 pemuda ini. Lalu orang heboh, lalu dibuatlah bangunan untuk mereka itu. Subhanallah. Ini karomah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kita meyakini akan yang namanya yang namanya karomah itu. Oleh karenanya, bagaimana supaya dapat karomah? Bagaimana dapat karomah? Kadang-kadang kita nih pengen dapat karomah, pergi ke dukun, cari cincin, pengen jadi anggota dewan, pergi ke kuburan. Padahal kata para ulama, kata agama kita, ada karomah. Kalau orang tua kita masih hidup, itu karomah hidup. Yani orang tua kita minta doa dari mak bapak kita itu. Anda mau sesuatu, mau jadi maju, jadi apa? Minta doa dengan ibu kita. Doa ibu kita itu makbul kalau dia orang soleh. Ibu-ibu jangan ragu berdoa yang baik untuk anak. Dan jauhkan diri dari mengumpat anak. Karena kedua-duanya makbul. Baik itu doa kebaikan ataupun umpatan yang mengandung keburukan. Karomah. Jadi syarat diberikannya karomah itu, kita itu istiqomah tadi. Dia istiqomah dalam iman, syariat, taat, baik. Jadi faedah dari karomah itu yang pertama itu menunjukkan kesempurnaan Allah dan kehendaknya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai sunnah-sunnah. Yang kedua, bahwa terjadinya karomah untuk para wali ini pada hakikatnya adalah mukjizat untuk para nabi alaihissalam. Karena karomah itu tak akan diperoleh mereka melainkan sebab barokahnya mengikuti nabi mereka itu. Jadi dia karena mengikuti nabi dapat kebaikan yang banyak. Karomah itu kan kebaikan yang banyak, salah satu maknanya. Yang ketiga, bahwa karomah yang diperoleh para wali adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Tadi yang kita baca ayatnya tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu tidak ada khawatir mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Kekasih Allah itu dia tidak takut, tidak khawatir.
Nggak khawatir, nggak takut ibunda. Penyakit kita sekarang ini kan itu. Kalau dulu ada penyakit TBC, tuberkulosis, bahaya itu penyakit. Zaman kini ini ada juga penyakit bahaya, namanya penyakit TBG. Apa TBG? Apa yang Anda? Takut, bingung, gelisah. Ini penyakit bahaya juga, stres. Stres, penyakit stres. Stres no. Waiting stres no. Di Jakarta itu stres orang kerja, macet, dimarah ke bini di rumah, di kantor dimarah ke bos, stres, macet. Ya subhanallah, orang dihinggapi takut, bingung, gelisah. Yang belum punya bini takut tak bini. Yang sudah punya bini takut punya anak, sudah punya anak takut jangan ngasih makan anak. Subhanallah. Bahkan yang mati pun takut nak dikubur di mana. Anu kuburan lah penuh di sana. Bayar. Para wali Allah dia tak TBG. Ingat apa tadi penyakitnya? TBG. Orang yang beriman tuh kan, orang yang sholat nggak takut dia. Rezeki Allah ada. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ikhtiarnya kita bekerja, tapi ada beberapa pintu orang mendapatkan rezeki itu. Salah satu pintunya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari kesulitan dan Allah kasih dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Sedekah itu salah satu sebab mengalirnya rezeki yang barokah. Amal soleh begitu juga. Jadi ada pembahasan lainnya ya. Kita kembali ke tadi. Jadi sesungguhnya wali Allah tidak ada khawatir atas mereka, tidak merasa sedih hati. Siapa mereka itu kata Allah? Al-azina amanu wa kanu yattaqun. Yakni orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ya Allah, bagi mereka berita gembira kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada berubah janji Allah. Jadi dalam ayat ini jamaah, wali Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Titik. Itu wali Allah. Nah kadang karomah ini juga jadi cobaan. Apakah satu kaum bahagia atau celaka? Jadi kalau ada orang yang bersyukur dia bahagia. Kalau dia ujub, sombong, wah aku dapat karomah, aku dapat ini dari Allah, disombong, bangga. Al-Imam At-Tahawi beliau mengatakan orang mukmin ini semuanya wali Allah kita ini. Yang paling mulia siapa? Yang paling taat, yang paling takwa. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang yang beriman, sesungguhnya orang kafir itu tidak punya pelindung. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman, laki-laki perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Atau ayat 71. Jadi wali Allah adalah, nih lihat nih, ini pemungkasnya nih. Wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah. Mengikuti Quran, satu, mengikuti sunnah, dua, dan taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itulah wali Allah yang paling taat. Kemudian penutup, sebagai penutup ya, selain dari karomah ada yang namanya mukjizat.
Mukjizat itu keluar biasaan yang Allah berikan kepada nabinya. Nabi Musa tongkat jadi ular dan sebagainya. Ada yang tadi karomah ya, ada yang namanya maunah. Apa itu maunah? Pertolongan Allah bagi mukmin yang biasa saja dia, mukmin biasa dari kesulitan atau bahaya. Misalnya ada kecelakaan besar, kereta api apa, semua orang mati. Nah dia selamat. Itu boleh jadi namanya apa? Maunah. Ada yang namanya irhas. Irhas itu kejadian luar biasa yang terjadi dari Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. Itu namanya irhas. Nabi Muhammad tuh dia sebelum diangkat jadi Nabi, kalau jalan itu awan itu menaungi beliau. Dan sebagai penutup ada lawan dari karomah. Apa itu? Lawan karomah itu namanya istijrad. Apa itu istijrad? Perhatikan. Istijrad adalah tipu daya Allah berupa kesaktian atau nikmat melimpah yang diberikan kepada orang yang ingkar, orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang berbuat dosa, supaya mereka semakin terlena dan jauh dari Al-Quran. Itu nanti bisa lihat surah Al-A'raf ayat 182, Al-An'am ayat 44. Jadi ibunda, pernah ibunda bertanya, itu Ustadz itu orang kafir tapi kok kayo, orang maksiat tapi kok hidupnya apa? Hidupnya enak, banyak duitnya, anaknya sukses dunia, ya kan? Itu boleh jadi namanya apa? Istijrad. Maka hati-hati loh. Ada orang yang berkata, aku tidak pernah sholat tapi aku sehat. Aku tidak pernah ke masjid, tidak pernah sujud, tapi aku banyak rezeki. Aku banyak. Itu boleh jadi istijrad. Yang semakin dia enak, maka Allah jatuhkan dia di saat nikmat. Seperti Firaun, maka lebih terasa binasalah dia. Semoga bermanfaat. Barangkali cukup sampai di sini. Ada yang ingin menambahkan? Disilakan. Ilham. Ilham itu ilham itu petunjuk. Ilham itu petunjuk yang Allah berikan kepada seseorang. Itu namanya ilham. Itu kan. Ada pemain bola namanya Ilham Jaya Kusuma. Kita ada juga jamaah kita pemain bola namanya Zulham Jaya Kusuma. Iya benar. Oh Zulham Epen, dikirain Zulham Jaya Kusuma. Ayah Anda suka juga ya. Ini lagi Piala Dunia soalnya. Kayaknya ayah Anda milih Argentina. Atau Arab Saudi ya. Ibunda ada bertanya? Ayah Anda ada yang nambahkan? Cukup. Jadi cuma pertanyaan tentang ilham saja. Jadi ilham itu dari Allah. Nah. Doktrin apa? Ilham adalah kebaikan. Itu dari Allah. Sedangkan waswas itu dari setan. Waswas fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ilham petunjuk itu dari Allah. Allah memberi petunjuk kepada siapa? Udah tadi. Bisa jadi kepada para walinya, kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang taat. Bisa jadi dia memberikan, ya ini berupa maunah tadi Allah beri ilham. Contoh. Ya betul, ini saya jawab Anda. Ada suatu ketika, ini kisah nyata. Ada, kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan di sini. Ada seseorang yang dia sudah menyiapkan safar, perjalanan jauh. Dia dana, waktu dia sudah siapkan.
dana dia sudah siapkan. Wah. Suatu ketika pas hari H-nya itu, dia mau berangkat ke bandara. Itu yang jemput dia telat, nggak tahu lah kenapa telat, sehingga dia ketinggalan apa? Pesawat. Ketinggalan pesawat. Tidak pernah jadi dia berangkat. Tapi dia orang yang beriman, orang bertakwa, ayanda. Lalu dia berkata, ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepat beberapa menit pesawat itu landing, pesawat itu Coba kalau dia tadi berkata, kau ini dimarah-marahnya itu kan, yang kau ini telat nih. Boleh jadi sesudah itu dia minta maaf, dia puji-puji, untunglah kau terlambat tadi. Kalau kau udah telat naik ambu pesawat itu cabik badan ambu. Tapi dia malah dia puji. Jadi itu kadang Allah memberikan. Maka ibunda boleh jadi itu. Kalau ibunda rajin baca Quran, taat, soleha, bisa jadi Allah berikan ilham, petunjuk. Ini salah, ini baik. Oh ini jangan dimakan, ini bahaya untuk anda. Jadi, kalau itu makan, itu contoh aja tadi. Kalau ikut silahkan. Iya betul. Betul. Jadi ada malaikat yang mengiringi kita, yang selalu mengajak kita untuk berbuat baik. Maka ibunda, kalau berbuat baik jangan ditunda. Kalau orang mau berbuat baik kepada kita juga jangan ditolak, cepatlah. Ada orang nak ngasih duit ke masjid ini wakaf dengan syarat jemput ke rumahnya, cepatlah. Jangan ditunda-tunda, panggillah pengurus ke situ cepat. Nanti hati dia berubah kayak setan, maka tidak jadi dia. Itu jadi ilham itu dari Allah. Dengan was-was dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita ketakwaan, dan Allah berikan kepada kita ilham yang baik untuk berbuat baik, amal soleh. Bahkan Allah berikan kepada kita karomah insyaallah taala, yang itu semakin membuat kita yakin kepada Allah. Barangkali ini pelajaran akidah kita tentang karomah insyaallah bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.